Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kami dari kelompok 4 mata kuliah dasar manajemen dari kelas A dan kelas praktikum P2 pada program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB University. Dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan SEMM. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hal-hal tentang sebuah perusahaan yaitu PT Salim Infomas Pratama Tbk, mulai dari profil perusahaan, struktur, dan apa saja tugas-tugas beserta skill yang dibutuhkan oleh masing-masing pemegang jabatan. Oke, next. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu struktur organisasi perusahaan yang akan dibawakan oleh Alicia. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini dia struktur organisasi perusahaan kami. Yang pertama ada direktur, yaitu saya sendiri, Alicia Kataya Anwar. Lalu ada manajemen pemasaran, Muhammad Ilham Meki. Setelah itu ada manajer produksi, Muhammad Hafiz Haryosono. Selanjutnya ada supervisor produksi, Nandari Jarokowi. Selanjutnya ada operator mesin, yaitu ada Mustito dan Medita Rizkani. Boleh next. Ini merupakan profil perusahaan kami. SIM merupakan grup agribisnis yang diverifikasi serta terintegrasi secara kapital di Indonesia. Kegiatan utama grup SIM meliputi seluruh mata rantai pasokan dari penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan, pengolahan kelapa sawit, hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Sebagai grup agribisnis yang terdiverifikasi, grup SIM juga melakukan pembudidayaan komoditas tebu karet dan lainnya. PT Salim Infomas Pratama Tbk adalah perusahaan dalam Indofood sukses makmur yang bergerak dalam agribisnis, terutama dalam pengolahan kelapa sawit. Pusatnya ada di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Sof 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. Organisasi induknya Indofood Agri Research, didirikan pada tahun 1992. Pimpinannya Bapak Thomas G, Direktur Utama, Bapak Taufik Wiramaja, Direktur dan alumni. Anak perusahaannya PT Perusahaan Perkebunan Organ Sumatera Indonesia Tbk. Boleh dilanjut? Ini merupakan produk-produk SIM. Perusahaan ini memproduksi dan memasarkan produk-produk hilir grup SIM, diantaranya produk minyak goreng seperti Bimoli, Shell, dan Happy. Selanjutnya ada margarin seperti Amanda, Palmia, dan Royal Palmia. Dan yang terakhir adalah shortening, yaitu mentega putih. Produk minyak goreng industri dipasok secara langsung ke Indofood dan produsen makanannya. Sedangkan produk margarin dan shortening dipasarkan ke pelanggan konvensionaris, bakeries, dan produsen makanan dalam merek Amanda, Delima, Malinda, Tamiya, dan Siemens. Boleh di next. Berikut ini adalah technical skill, human skill, and conceptual dari direktur perusahaan. Yang pertama, technical skill, yaitu membuat dan memastikan perencanaan perusahaan berjalan mestinya. Lalu memperhatikan semua kegiatan perusahaan agar mengurangi risiko terjadi kesalahan. Lalu ada mengelola produktivitas perusahaan dengan baik. Selanjutnya, human skill. Yang pertama ada memiliki skill komunikasi agar memiliki hubungan yang baik dengan internal maupun eksternal perusahaan. Dan yang kedua adanya negosiasi, keterbukaan, dan problem solving agar semua kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya ada conceptual skill. Yang pertama ada memahami semua proses dan kegiatan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua menganalisis dampak dan mengantisipasi masalah agar produksi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, lalu berinovasi demi kemajuan perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya akan diserahkan kepada manajer pemasaran kami, kepadanya dipersilakan. Ya, selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Tugas dari manajemen pemasaran melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sambil mencapai tujuan bisnis. Tugasnya juga menganalisis pasar, penelitian konsumen, pengembangan strategi pemasaran, serta pengelolaan produk, harga, promosi, dan distribusi untuk mencapai target pasar. Manajer pemasaran harus mempunyai technical skill, human skill, dan conceptual skill. Berikut adalah technical skill yang harus dikuasai manajer pemasaran. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data pasar.
Selanjutnya adalah pemahaman e-commerce untuk pengelolaan transaksi online dan mampu menghasilkan konten pemasaran yang menarik. Selanjutnya adalah human skill, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, menyampaikan ide dengan jelas. Yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan kampanye dengan keyakinan dan daya tarik. Selanjutnya adalah kemampuan mendengar serta memahami umpan balik konsumen, anggota tim, dan rekan kerja. Selanjutnya ada conceptual skill, yaitu analisis tren dan proses untuk mengidentifikasi tren pasar dan perilaku konsumen, pemahaman konsumen agar dapat menganalisis kepribadian, motivasi, dan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir adalah pemahaman perubahan pasar, branding, dan citra merek. Selanjutnya adalah manajer produksi yang akan dijelaskan oleh manajer produksi kami. Ya, terima kasih. Untuk tugas dari manajer produksi yaitu terutama untuk mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional produksi. Operasional produksi dianggap sebagai unit core atau inti dalam perusahaan karena berkaitan langsung dengan perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta penciptaan sebuah produk dalam perusahaan. Manajer produksi juga sebagai jembatan yang menghubungkan bagian produksi dengan bagian lain seperti pemasaran dan penjualan. Boleh nih, next. Skill yang harus dimiliki manajer produksi. Yang pertama ada technical skill, kedua human skill, yang ketiga conceptual skill. Yang pertama technical skill. Kemampuan yang baik dalam ICT untuk menangani berbagai teknologi dan program. Kedua, memantau proses produksi agar segala aspek terpenuhi sesuai rencana. Yang ketiga, ketelitian untuk memastikan tingkat kualitas yang tinggi. Pada skill human, yang pertama, kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan dan memotivasi orang lain untuk memenuhi tenggat waktu. Kedua, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif dengan tim dan klien. Ketiga, keterampilan negosiasi yang baik untuk mendapatkan bahan baku sesuai dalam anggaran. Conceptual skill, berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. Ya, pada bagian supervisor produksi, dipersilakan untuk waktunya. Baik, terima kasih. Jadi supervisor produksi ini adalah seorang yang mempunyai peran kunci, yaitu untuk memastikan kalau fasilitas produksi ini sudah berjalan lancar dengan mendistribusikan sumber energi daya kegiatan untuk mengurus tujuan jangka pendek. Jadi ini juga sering disebut dengan sebagai manajemen waktu serta menyertakan perencanaan tenaga kerja full time dan juga part time. Jadi tugas utama dari supervisor produksi ini adalah mengawasi atau sebagai pengawas dan juga untuk mengendalikan proses produksi di pabrik, termasuk mengatur jadwal fabrikasi, mengawasi kinerja karyawan, dan memastikan bahwa barang yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang perusahaan terapkan. Secara ringkasnya, supervisor produksi ini bertugas untuk menjembatani hubungan antara manajer dan karyawan. Dengan begitu, supervisor produksi ini juga bisa disebut sebagai manajer produksi bagian operatif. Jadi untuk manajer produksi ini adalah orang yang bekerja, untuk perbedaannya yaitu manajer produksi ini bekerja sebagai orang yang menyusun segala hal tentang manajemen produksi, sedangkan supervisor produksi ini adalah orang yang mengoperasikan atau orang yang bergerak untuk melaksanakan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh manajer produksi. Next. Oke, seorang supervisor produksi harus mempunyai skill-skill yang mana skill-skill ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu technical skill, human skill, dan conceptual skill. Pada technical skill, seorang supervisor produksi harus mempunyai yaitu diantaranya pandai mengelola dan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi sebuah tim. Lalu yang kedua, seorang supervisor produksi harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik agar segala hal yang berkaitan dengan karyawan dan tim dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu pandai memberi bimbingan untuk karyawan baru agar bisa meningkatkan potensinya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu seorang supervisor produksi harus bisa mengevaluasi dan memberikan umpan balik kepada karyawan yang dibinanya. Lalu pada bagian human skill, seorang supervisor produksi harus bisa memanajemen konflik. Ya, skill yang harus dimilikinya yang pertama itu manajemen konflik. Lalu yang kedua harus bisa memastikan keselamatan kerja bagi dirinya dan juga untuk pihak-pihak lain yang bekerja di industri. Lalu yang ketiga, yang terakhir, seorang supervisor produksi harus bisa memiliki jiwa mentorship untuk karyawan-karyawan yang berada di bawah naungannya. Lalu yang ketiga yaitu bagian conceptual skill. Seorang supervisor produksi yang pertama harus mempunyai leadership, yang mana tentu ini sangat penting karena
dia adalah orang yang menggerakkan karyawan-karyawan sebuah pabrik industri. Jadi skill leadership ini harus sudah mumpuni pada seorang supervisor produksi. Lalu yang kedua yaitu seorang supervisor produksi harus mempunyai pikiran yang kritis. Karena dengan berpikir kritis itu bisa mengembangkan proses langkah demi langkah dari upaya untuk mendapatkan sebuah solusi yang tepat. Oke, next. Untuk selanjutnya adalah operator mesin yang akan kami serahkan kepada operator mesin. Padanya disilakan. Baik, terima kasih. Tugas kami sebagai operator mesin yaitu meliputi kami mengoperasikan, mengawasi, dan memelihara mesin yang digunakan dalam proses produksi minyak goreng. Ini mungkin melibatkan memastikan mesin berjalan lancar, mengisi bahan baku, mengontrol suhu dan tekanan, serta menjaga kebersihan mesin dan lingkungan kerja. Selain itu, kami juga perlu memantau kualitas produk dan merespon masalah atau gangguan yang mungkin muncul selama proses produksi. Nah, berikut adalah skill-skill yang harus dimiliki oleh operator mesin. Yang pertama ada technical skill, yaitu pertama, operator mesin harus mempunyai pemahaman tentang operasi mesin produksi, kemudian mampu mengikuti instruksi terkait teknis operasi mesin. Selanjutnya, ahli dalam mengawasi parameter produksi. Yang keempat, memahami risiko potensial dalam operasi dan penanganan bahan kimia. Yang kelima, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah teknis umum. Dan yang terakhir, keterampilan dasar dalam perawatan preventif mesin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adila sebagai partner operator mesin. Baik, terima kasih. Selain keterampilan teknis, seorang operator mesin produksi minyak goreng juga harus memiliki keterampilan interpersonal atau human skill seperti mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan berkolaborasi dalam lingkungan produksi. Lalu mampu juga berkomunikasi dengan jelas kepada rekan kerja dan manajemen. Kemudian mampu mengatasi perbedaan pendapat atau konflik dengan rekan kerja secara konstruktif. Kemudian patuh terhadap pedoman dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan keselamatan operasi. Lalu ada juga conceptual skill. Keterampilan konseptual atau conceptual skills merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menganalisis situasi secara lebih luas, menghubungkan bagian-bagian yang berbeda, dan melihat gambaran besar. Meskipun keterampilan ini mungkin tidak menjadi fokus utama bagi seorang operator mesin produksi, namun memiliki pemahaman konseptual yang baik dapat memberikan kontribusi positif dalam lingkungan kerja. Beberapa keterampilan konseptual yang bisa bermanfaat bagi seorang operator mesin produksi minyak goreng adalah yang pertama, pemahaman proses, yaitu memahami alur kerja keseluruhan produksi minyak goreng mulai dari bahan baku hingga produk akhir dan bagaimana setiap tahapan berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, pemikiran sistematis, yaitu kemampuan untuk melihat bagaimana berbagai elemen dalam produksi saling terkait dan bagaimana perubahan pada suatu bagian dapat mempengaruhi seluruh proses. Yang ketiga, analisis dampak, yaitu memahami bagaimana keputusan atau tindakan yang diambil dalam operasi dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan, termasuk kualitas produk, efisiensi, dan biaya. Lalu ada antisipasi masalah, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam produksi minyak goreng sebelum mereka berkembang menjadi masalah serius. Dan yang terakhir adalah pemahaman teknologi, yaitu memahami konsep dasar tentang teknologi yang digunakan dalam operasi produksi mesin dan peralatan untuk mempermudah komunikasi dengan tim teknis. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nanda. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok PT Salim Informasi Pratama Tbk. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari perkataan maupun materi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.